DJ Enemy exclusive. Nama saya Raimundo Smote, SSTP MSI, sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura. Bagaimana Pak tanggapannya tentang acara hari ini? Tanggapan tentang kegiatan ini sangat luar biasa, dan kami pemerintah Kota Jayapura menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga institusi TNI dan juga lembaga institusi Polri bersama semua elemen masyarakat yang ada di Kota Jayapura ini diundang dalam kegiatan ini yang sungguh sangat luar biasa. Kegiatan ini adanya sinkronisasi dengan kegiatan kami dari Kesbangpol untuk menjelang pemilu 2024. Bagaimana kita menjaga kota ini supaya aman, nyaman, damai, dan tertib, sehingga pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik. Hal-hal yang perlu kita mencegah dalam menjelang pemilu 2024 adalah mensosialisasi tentang adanya gejala-gejala konflik sosial yang akan terjadi, maupun mencegah adanya konflik sosial yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hal ini perlu kita lakukan secara kontinu. Dari kami Kesbangpol pun adanya kegiatan serupa, dan kegiatan ini akan kami undang juga kepada FKUB, kepada kepala-kepala suku, para Ondoafi yang ada di Kota Jayapura, para paguyuban yang ada, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang ada di Kota Jayapura. Sehingga pemateri atau pembicara juga, baik itu dari institusi TNI, Polri, kemudian dari FKUB akan kami undang untuk berbicara bagaimana bersama-sama kami mencegah konflik yang akan terjadi di Kota Jayapura. Karena kota ini adalah kota majemuk. Kota majemuk, dari mana saja orang datang ke sini, ada berbagai suku, agama, ras, antar golongan yang akan terjadi ada di Jayapura, sehingga perlu kita melakukan hal-hal pencegahan dini, pencegahan konflik. Ya. Pak, ini ada ucapan terima kasih kepada Bapak Kasat. Ya. Yang berikut kami sampaikan, menyampaikan banyak terima kasih kepada lembaga TNI yang dari pusat datang, Bapak Jenderal bisa datang memberikan materi kepada kami, kemudian Pangdam yang bisa hadir juga di sini bersama perwakilannya, kemudian dari Danrem dan perwakilannya, kemudian dari Kodim bisa hadir, dan juga Kapolresta Kota Jayapura bisa datang dan memberikan materi. Nah, ke depan hal-hal begini yang perlu kami lakukan di tengah-tengah masyarakat kami, terutama kami mencegah hal-hal yang terjadi di masyarakat, kasus minuman keras dan juga kasus daripada narkoba. Setiap hari terjadi korban di Jayapura. Nah, sehingga perlu kami lakukan hal-hal kegiatan ini, perlu kami sosialisasi terus kepada masyarakat, sehingga mencegah hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat siang, Tuhan berkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin bisa diperkenalkan dari siapa, dari kampus mana? Baik, perkenalkan, nama saya Ivana Romkabu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Yapis Papua. Adik, bisa diceritakan nggak? Ya. Kesan itu atas kegiatan ini? Bagi kami mahasiswa, ini adalah hal yang membangun bagi kami, terutama generasi muda. Karena dengan kegiatan ini kami bisa tahu permasalahan atau cara mengatasinya itu seperti bagaimana, dan memberikan kami pengalaman serta pembelajaran baru. Nah, ini harapan ke depan ini seperti apa? Harapan ke depan mungkin dari kegiatan ini, terutama bagi kami sebagai mahasiswa dan generasi muda, mungkin dengan kegiatan ini bisa terus berlanjut, dan tidak hanya startnya di sini saja, tapi bisa berlanjut sampai ke tahap-tahap yang berikutnya. Nah, untuk ucapan terima kasih kepada Bapak Kasat, bisa di... Ucapan terima kasih kepada siapa? Bapak Kasat. Oke, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat karena telah mengundang kami
apalagi kami generasi muda dari Universitas Yapis Papua, kami menganggapnya itu sebagai penghormatan karena kami mahasiswa bisa ikut disertakan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Bisa dikenalkan namanya? Oke, nama saya Ida Susilawati. Saya adalah perwakilan dari RRI. Nah, saya ditunjuk sebagai moderator. Oh ya, Mbak, gimana Mbak tanggapannya Mbak atas kegiatan konflik cegah sosial ini? Oke, tanggapan saya sebagai moderator yang ditunjuk oleh Kasat bahwa ini merupakan sebuah kepercayaan besar untuk saya, di mana kita bisa menggali semua yang akan dikupas tuntas dalam pelaksanaan daripada Binkom cegah konflik sosial di Kota Jayapura. Dan kita berharap dengan acara ini kita bisa menggali semua aspirasi dari masyarakat terkait bagaimana cara kita untuk mencegah konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dari hal-hal terkecil sampai hal-hal terbesar yang memang itu tujuannya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya untuk kita yang ada di Papua. Nah, harapannya Mbak atas kegiatan ini ke depan itu seperti apa? Harapannya sebenarnya tidak muluk-muluk saja, karena kedamaian itu bisa tercipta dari diri kita pribadi, terutama dari masyarakat terkecil yang ada di Kota Jayapura, khususnya yang ada di Papua, bahkan untuk kita yang ada di Indonesia. Dan semoga apa yang digagas oleh Kasat ini bisa dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat yang ada di Kota Jayapura, terutama untuk kita yang ada di Papua. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kasat, Mbak. Oke, saya Ida Susilawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasat karena saya sudah dipercayakan untuk bisa memandu jalannya acara BIM di sini. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya. Maaf Mbak. Boleh begitu? Mbak. Ya, saya Niko Mauri, Ketua Barisan Merah Putih Kota Jayapura. Untuk Bapak sendiri sebagai apa Pak di kota ini Pak? Saya di kota ini, saya pensiunan pegawai negeri sipil yang sudah 30 tahun mengabdi bagi bangsa dan negara serta melayani masyarakat. Gimana Pak tanggapannya Bapak nih kegiatan Bitkom? Ya, Bitkom seperti ini penting supaya menyerap aspirasi dari masyarakat. Juga sehingga masyarakat merasa diikut sertakan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk harapannya Pak, harapan Bapak itu seperti apa sih kalau dalam kegiatan Bitkom hari ini? Bitkom hari ini saya harapkan bukan yang pertama kali, harus ada tahapan-tahapan yang berikut sehingga kita punya wawasan-wawasan yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, misalnya seperti Papua, 60 tahun Papua di pangkuan Ibu Pertiwi. Negara dan bangsa serta pemerintah harus mewujud nyatakan pangkuan Ibu Pertiwi itu kayak apa, gitu. Sehingga masyarakat bisa lebih mencintai NKRI. Kalau ini tidak diwujud nyatakan, bagaimana mungkin masyarakat mencintai? Sebab pemerintah dan bangsa dan negara sendiri tidak bisa implementasikan 60 tahun Papua di pangkuan Ibu Pertiwi. Artinya apa? Kalau di pangkuan Ibu Pertiwi, di pangkuan seorang mama, bayi itu harus sejahtera, dia harus nyaman, dia harus sehat, dia harus menikmati pangkuan mamanya yang memberikan dia kenyamanan. Ini sangat penting. Jadi saya pikir konsep nasional kita sudah ada. Tinggal bagaimana membangun Papua hari ini dengan konsep nasional di pangkuan Ibu Pertiwi itu dengan otonomi khusus yang ada. Seperti itu. Izin Pak, mungkin bisa diucapkan ungkapan terima kasih kepada Bapak Kasat atas penyelenggaranya kegiatan ini. Ya, sebagai komponen anak bangsa, kami ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan ini kepada Bapak Kasat dan jajarannya yang hari ini hadir di sini untuk sama-sama kita kolaborasi pemahaman sebagai anak bangsa. Baik, Demikian. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya Pastor Kato Mauri
dalam tugas keseharian sebagai tokoh agama, tapi saya juga sebagai Ketua Lempeng Papua, Lembaga Pengembangan Generasi Papua. Bagaimana Pak, menurut Bapak tentang kegiatan BIMKOM ini? Ya, terima kasih buat kegiatan yang dilakukan oleh Mabes AD. Cukup baik dan kami berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin, selalu di berbagai tingkatan, sehingga masyarakat Papua dapat termotivasi, teredukasi untuk lebih merasa memiliki bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan kami, apa yang baik ini ditingkatkan, dan kalau ada aspirasi-aspirasi seperti masukan-masukan tadi itu tolong diwujud nyatakan. Jadi saya ingat Pak Kasat kemarin datang ada janji untuk bantu anak-anak Papua yang maju pendidikan Caba. Itu kami harap dieksekusi di tingkat Kodam, di tingkat Korem, supaya masyarakat yang mendengar janji pimpinan kita itu betul-betul oh iya, apa yang dibilang itu dilaksanakan. Seperti itu. Terakhir Bapak, mungkin ada ucapan terima kasih kepada Bapak. Ya, terima kasih. Kami bangga apa yang dilakukan oleh Pak Kasat, Pak Jenderal Dudung. Kami dari Lempeng Papua sudah melihat beliau sebagai sesepuh, sebagai pembina kami di tingkat pusat. Dan saya suka bilang Pak Dudung itu jenderal dengan hati Tuhan. Jenderal yang mau lihat orang Papua, saudara-saudara di hutan, bukan musuh, tapi mereka saudara-saudara kita yang perlu ditolong. Demikian. Saya mau bilang untuk kita hari ini, Papua dalam NKRI itu anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, siang. Indonesia Hits and News Station.